Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pemahaman Merdeka Belajar sebagai aksi nyata saya dalam mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya saya berharap Bapak Ibu Guru mengisi link form yang ada di deskripsi sebagai umpan balik. Pada topik Merdeka Belajar ini akan membahas tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebelum menjadi seorang guru, tentunya telah melewati perjuangan dari berbagai pendidikan, seperti pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Hal ini telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Bahkan setelah mengajar masih tetap belajar, seperti belajar pada forum MGMP atau KKG, mengikuti diklat, melihat guru lain mengajar, mengikuti webinar, berdiskusi dengan guru lain. Hal ini dilakukan agar mampu mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan belajar secara terus-menerus, guru mampu menjadi guru yang relevan dengan zaman, sehingga mampu membersamai murid dalam mengantarkan cita-citanya. Memberi kontribusi kepada murid untuk masa depan, karena perlakuan guru akan membekas pada murid yang kelak akan membentuk budaya masa depan. Dengan berbagai pengalaman dalam mengenyam pendidikan, memberikan kesan dan memahami seperti apa guru yang menyenangkan, maka kita sebagai guru dengan pengalaman-pengalaman tersebut menjadikan itu suatu pengajaran. Ingin menjadi guru seperti apa? Hajar Dewantara mengatakan, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh, yaitu menyampaikan ilmu bagi hidup lahir dan batin murid. Dalam hal ini, guru menuntun segala kodrat, yaitu hidup dan tumbuh, yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun masyarakat. Yang kedua, menjadi manusia secara utuh, yaitu membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani hidup. 3. Pendidikan selama 1 abad. Pendidikan Indonesia tidak terlepas dari pengalaman pendidikan masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda yang diutamakan adalah kognitif, dengan angka-angka yang menggambarkan bahwa murid itu cerdas dengan sebuah angka. Tetapi pendidikan itu tidak sesuai dengan bangsa kita, karena bangsa kita bercirikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, sehingga bukan hanya berorientasi kepada kognitif, tetapi juga sosial emosional murid, agar murid mampu mengatur dirinya sendiri dengan perasaan, berpikiran, dan bekerja dalam ketertiban bersama. Keempat, sistem AMO, yaitu di dalamnya ada ing ngarso sung tulodo, memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karso, memberikan semangat pada murid. Dan tut wuri handayani, memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Berikutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan. Di
dalam kodrat keadaan ini terdapat dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat dan bentuk lingkungan pada murid itu sendiri. Sehingga sebagai guru, kita mendekatkan murid kepada lingkungannya agar murid mempunyai ilmu untuk mengelola alamnya. Misalnya, pada daerah kami, yaitu Kabupaten Siak, terdapat Istana Siak sebagai wisata di daerah Siak. Maka, peserta didik bisa didekatkan dengan mempelajari kuliner dan kerajinan tangan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. Berikutnya adalah kodrat zaman, yaitu isi dan irama. Mengadaptasikan keadaan zaman. Zaman sekarang ini penuh dengan teknologi. Trikot terdiri dari kontinu, yaitu pengembangan berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah belajar sepanjang hayat, kemauan belajar, rasa ingin tahu, dan memotivasi internal pada murid agar murid mampu mengatur kegiatan belajarnya sendiri. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter negeri. Canggihnya teknologi saat ini, maka berkembanglah globalisasi sehingga murid bisa belajar dari mana saja. Ketiga, konsentris, terbuka tetapi selektif dan kritis. Walaupun bekerja sama dengan bangsa lain, tetap mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat ini. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti yang dapat dilakukan oleh guru adalah memberikan tuntunan dan teladan, menemani proses belajar murid, membantu murid mengendalikan dan memperbaiki budi pekerti yang tidak baik, dan menggunakan teori konvergensi. Teori konvergensi ini bertujuan agar guru menghargai apa yang ada pada diri murid, karena sebelum ia belajar di kelas, ia sudah ada pengetahuan terlebih dahulu, informasi-informasi yang dia dapat. Guru mengembangkan informasi yang ada pada murid agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ki Hajar Dewantara mengatakan, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Hendaknya guru memahami karakteristik belajar murid. Karakteristik belajar murid itu berbeda-beda. Ada yang karakteristiknya audiovisual, kinestetik, menggunakan berbagai alat asesmen. Murid mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada murid yang sangat mahir dalam berhitung, tetapi ia lemah dalam berbahasa atau mengungkapkan pendapat. Ada juga murid yang pandai mengungkapkan pendapat, mengungkapkan gagasan, tetapi ada juga murid yang pandai menulis daripada mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Sehingga guru hendaknya membuat asesmen dengan berbagai bentuk sehingga mampu memberikan penilaian kepada murid secara menyeluruh. Sistem Amung sebagaimana yang dibahas tadi, yaitu terdapat ing ngarso Tulodo, ing Madia Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Selanjutnya, Merdeka Belajar abad 21. Terdapat ciri khas teknologi yang semakin meningkat sehingga murid diarahkan untuk mempunyai keterampilan 4C, yaitu critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, guru juga bisa menerapkan pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan, sehingga guru sebagai jembatan murid kepada ilmu pengetahuan, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Penilaian disertai dengan motivasi dan penguatan. Penilaian hendaknya bukan sebagai penjas murid itu berpotensi ataupun tidak, tetapi terkadang murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat dalam menangkap ilmu pengetahuan.
Sehingga guru memberikan penilaian hendaknya disertai dengan motivasi dan penguatan agar anak tetap semangat belajar. Selanjutnya, membangun kerjasama pada keluarga dan masyarakat, karena guru tidak cukup memberi wawasan dan teladan kepada murid, tetapi juga membantu murid menemukan suasana di mana ia hidup secara mandiri dan mampu berkolaborasi. Ki Hajar Dewantara mengatakan, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.